lagi dengan saya, Zata Ligo di Mamapreneur Talk. Pot Me Friends, kali ini saya kedatangan tamu yang saya seneng banget nih karena passionnya juga mirip-mirip sama yang saya punya gitu. Dia adalah Mbak Mela Gunawan. Saya ceritain dulu ya siapa dia. Jadi Mbak Mela Gunawan ini adalah seorang pegiat gaya hidup sehat. Dia ini bersama rekan-rekannya mendirikan Revit Indonesia dan kemudian melalui bisnisnya ini ia ingin menggerakkan semua lapisan masyarakat agar menjalankan gaya hidup sehat yang benar. Nah, itu perlu digarisbawahi ya, yang benar. Nah, selain sebagai founder dan Chief Marketing Officer Revit Indonesia, perempuan kelahiran 22 Mei ini juga merupakan co-founder dari @rik.asia dan @becomeboss. Wih, nanti kita tanya ya itu apaan. Nah, dengan kemampuannya dan pengalamannya ini, Mbak Mela juga pernah dinobatkan sebagai Indonesian Young Woman Future Business Leader di tahun 2018. Saya nggak sabar untuk ngenalin Mbak Mela kepada Mamapreneur sekalian. Halo Mbak Mela, apa kabar? Halo Mbak Zata, salam sehat, salam fit. Seneng banget loh aku bisa datengin dirimu Saya jadi bintang tamu di loh malah dengan Kak Zata Ligo yang followers itu sudah 100.000. Thank you. Mbak Mela, tadi aku udah ngenalin dirimu sedikit nih ke para pendengar dan penonton kita. Tapi aku masih penasaran, akhir-akhir ini apa sih kegiatan dirimu? Kayak ngeliat di Instagram dan sosial media lainnya kayaknya sibuk banget nih. Sibuk bikin konten. Pastinya. Kan kamu tahu kemarin saya di rumah aja, saya ketemu dirimu di kelas personal branding. Dan udah gitu saya belajar tuh namanya webinar tentang podcast. Kan hari ini kita belajar bikin podcast. Bikin podcast langsung ya. Iya, langsung dengan pakarnya, podcaster. Oke, Mbak Mela. Jadi kebetulan banget nih para mamapreneur, pendengar Pot Me ini, mereka itu pengen banget tetap sehat gitu, ngurusin anak-anak, ngurusin bisnis dan lainnya, tapi ya begitulah ya, banyak excuse, nggak ada waktu lah, sibuk lah dan sebagainya. Nah itu ada tips khusus nggak dari dirimu? Gimana cara para mamapreneur ini bisa tetap sehat dan fit meskipun sibuk? Oke, kalau buat saya sharing tentang experiences aja ya. Kalau saya selalu punya mindset just be fit. Gimana caranya just be fit? Coba bangun deh kebiasaan baru selama 21 hari. 21 hari? 21 hari. Kenapa? Karena kalau misalnya setelah 21 hari, based on my experience, itu akan jadi otomatis kebiasaan baru aja. Kayak misalnya kalau ada sesuatu yang hari ini gue nggak lakuin olahraga atau nggak gue makan sehat, itu akan gue grumpy atau gue mood swing atau nggak gue cranky. That's why you have to build your new habits selama 21 hari. Gitu. Coba bangun aja konsisten selama 21 hari, makan sehat. Pola tidurnya cukup selama 8 jam setiap hari, terus kemudian juga olahraganya 30 menit dalam satu hari gitu. Itu akan membangun satu kebiasaan yang baru sih Mbak. Gitu. Jadi pokoknya bertahan aja dulu ya, minimal 21 hari lakuin gitu ya. Setelah itu otomatis kok kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi kayak ada yang kurang atau mungkin malah misalnya baru seminggu, terus besoknya lupa, besoknya lagi males, nanti keterusan ya? Iya, biasanya mulai lagi dari nol. Jadi kalau misalnya let's say kalau udah 2 hari break, ya coba deh dimulai olahraganya lagi. Nggak usah tentuin, saya bisanya siang, atau saya bisanya malam, atau sisanya pagi. Cari jam yang memang cocok buat mamapreneur, and then just do it. Oke, diinget tuh ya, mamapreneur, Pot Me Friends, 21 hari lakuin dulu, baru abis itu terserah dia mau komen apa, pokoknya coba dulu 21 hari ya. Nah, Mbak Mela, ini nih ada satu hal yang sering banget saya dengar dari para ibu-ibu, mama-mama, termasuk saya nih, termasuk saya. Jadi kita tuh sering ngeluh, nggak ada waktu, sibuk apa segala macam. Nah ini gimana ya bikin mindset bahwa ya sebenarnya ada waktu. Tadi kan Mbak Mela bilang 30 menit cukup. Tapi kalau saya mungkin alasannya gini, iya 30 menit olahraganya, belum misalnya jalan ke gymnya atau ke studio senamnya, belum ini itu apa segala macam, kebanyakan excuse sih sebenarnya. Nah itu gimana cara menghadapi hal seperti itu? Selalu saya mengusung konsep namanya work-life balance. Balance. Mungkin saya nggak capable sebagai seorang mama. Kebetulan single, jadi belum punya tambahan lah ya. Kalau untuk mamapreneur mungkin
punya tanggung jawab untuk anak-anaknya. Itu disebut work kan, sebagai profesinya ibu rumah tangga. Atau enggak mereka memang punya bisnis online. Itu sama dengan work. Coba manage time-nya. Oke, saya akan kerja dari jam segini sampai jam segini. Saya akan hands on dengan anak-anak saya dari jam segini sampai jam segini. Quality time dengan anak saya ada waktunya. Kemudian life, yaitu lifestyle. Gaya hidup sehatnya itu loh yang harus dibalance. Kayak gitu. Jadi kalau mau ngomong ya work, life, and balance. Balance-nya nih terakhir nih yang paling menarik, me time. Me time, penting banget itu ya. Jadi kalau saya sih balik lagi ya, saya mau sharing tentang experience saya gitu. Maksudnya saya selalu melakukan hal yang saya suka. Misalnya saya melakukan meditasi, atau enggak, sometimes saya capai dengan pekerjaan saya, ya saya melakukan hal yang saya sukai. Nonton sesuatu yang mungkin sedikit lucu. Contohnya saya suka cekrek, nonton Netflix, ya nonton Friends, tawa-tawa dikit, kayak gitu. Itu namanya kan work-life balance, kayak gitu Mbak Jata. Gitu, jadi pokoknya intinya adalah kalau bisa waktunya di manage dan termasuk untuk me time juga emang harus diluangkan ya, harus disediakan waktu. Karena kalau misalnya nggak punya waktu me time, pasti setiap personal itu kan burn out. Yes. Ya kan? Jadi nggak ada moodnya lagi mau olahraga, ya kan? Nah, terus iya benar. Nggak ada moodnya lagi mau quality time sama suami, sama anak gitu kan, yang udah swing kayaknya kok hidup gua nggak teratur, hidup gue berantakan kayak gitu. Makanya harus punya quality time for ourselves. Nah, oke. Itu tadi kita ngomongin gimana caranya tuh biar bisa ngeluangin waktu buat olahraga. Sekarang yang juga sering ditanyain adalah kalau buat ibu-ibu nih ya, terutama seumuran gue gini, yang udah punya beberapa orang anak, olahraga apa yang cocok? Tadi kan Mbak Mela udah sebut bisa aerobik, zumba gitu. Cuman ada nggak memang yang misalnya cukup spesifik untuk ibu-ibu yang kebetulan memang sudah pernah melahirkan, nggak tahu mungkin secara normal atau operasi, tapi apakah ada olahraga yang mungkin cocok banget gitu buat kita lakukan? Oke, balik lagi ya. Tadi kan aku bukan pelatih kebugaran. Iya, nggak apa-apa, kita share, minta masukan. Aku belum capable di hal itu, belum capable untuk men-share program workout apa yang cocok gitu kan. Kalau saya sih nggak usah rumit-rumit, just make it simple. Sukanya apa? Moodnya ngelakuin apa? Yang penting tuh kalau mau olahraga itu justru mood dulu yang dibangun. Mood dulu. Abis mood, abis itu nge-set pikiran kan. Abis ini saya mau olahraga ini. Ya udah. Oh, olahraganya mungkin yang tadi mau zumba. Ya udah, just do zumba. Misalnya mau lewat online atau nggak memang datang ke studio atau datang ke tempat senam atau nggak datang ke gym terdekat. Anything yang benar-benar memang mamapreneur sukain aja dulu gitu. Karena based on experience lagi, dulu tuh saya gemuk. Gemuk dalam artian obes lah ya. Terus saya mikirin, aduh kok rumit banget ya gue mau olahraga gitu kan ya. Ternyata gak usah rumit-rumit, bangun aja dulu moodnya. Dan ya udah, after itu lakuin aja apa yang kamu suka. Oh, oke nih, aku seneng nih ngobrol sama maksudnya sama seseorang yang memang sudah walk the talk ya. Maksudnya sudah ada pengalamannya bahwa itu prosesnya gimana, boleh ceritain dong sekalian. Mama-mama biasanya semangat ngedengar biasanya ibu-ibu bawaannya pengen diet tapi hobinya makan, disuruh olahraga males gitu. Nah, coba tolong dimotivasi berdasarkan pengalaman Mbak Mela dulu, nurunin berat badan gimana? Jadi saya tuh mau one day in the future, saya nggak mau nyusahin orang, saya nggak mau merepotkan orang. Setuju banget. Saya nggak mau namanya sakit-sakitan akhirnya terbebani merepotkan siapapun lah ya, pasangan hidup atau nggak anak gitu kan. Dulu sebelum saya sadar lah ya, saya aware sama hal ini. Almarhum ibu saya kebetulan sakit. Terus saya tidak merasa direpotkan dengan beliau gitu, tapi dia selalu bilang sama saya, aduh sorry ya, mama selalu merepotkan, mama selalu ini, mama selalu ini. Dan saya waktu itu belum aware sama namanya gaya hidup sehat. Jadi andaikan kalau bisa turn back time, saya akan kasih tahu dia, oh ya mah harusnya jalan yuk, sepedaan sebentar, atau enggak jalan kaki yuk sebentar 30 menit. Dia kan seorang mamapreneur juga tuh. Kebetulan memang ibu saya adalah single woman dan seorang pengusaha. Jadi memang waktunya super sibuk. Belum lagi ngurusin adik-adik saya. Jadi saya bilang, wah kalau gitu harus apa nih yang saya ubah? Gaya hidup sehat. In the future saya nggak mau sih nyusahin orang gitu loh. Of course
anak-anak saya pasti nggak keberatan, tapi kan saya terbebani seperti itu. Iya benar. Itu sih motivasinya. Itu jadi kuat banget sih tapi emang jadi motivasinya. jadi kayaknya menurut saya buat mamapreneur nih kalau sayang sama anak-anaknya, ya kan, sayangilah dirimu sendiri dulu. Aduh, ini dalam banget loh, Pot Me Friends. Saya juga agak-agak merasa tertohok gitu. Jadi sebenarnya alasan nggak punya waktu, sibuk, apa segala macem. Ya ampun, ini demi keluarga, demi diri sendiri yang pasti, demi anak-anak gitu, demi masa depan. Masa sih gitu nggak dilakukan? Justru harus mulai dari sekarang ya, Mbak Mela ya. Terus gitu ya, impactnya ya kalau udah olahraga, mood tuh jadi happy. Iya betul. Dan mendatangkan positif vibe ke keluarganya sendiri gitu. Yang awalnya anaknya anaknya misalnya pria jumpalitan segala macam, kan pasti gemes ya. Rasanya saya tahu tuh teman-teman saya yang kayak selalu curhat sama saya, aduh gila Mel, gue nggak kuat, anak gue gini. Terus saya bilang coba deh lo olahraga aja 30 menit kayak gitu. Terus dia bilang, oh iya mood gue lebih happy, gue lebih bisa handle anak-anak gue dengan lebih baik. Gitu. Iya benar Mbak Mela, aku jadi inget sama cerita pribadi juga gitu. Jadi memang tadi di awal aku bilang bahwa passion aku tuh mirip-mirip lah sama Mbak Mela. Memang ke gaya hidup sehat. Cuman karena sebagai ibu-ibu dan kadang-kadang suka terintimidasi gitu kalau misalnya ngelihat Instagram, sosial media dan lain-lain, ngelihat influencer kesehatan yang kayaknya kok aduh susah banget gitu dia mendapatkan tubuh dan kesehatan yang sempurna, tapi yang dia berikan waktu itu misalnya kayak nge-gym lama, makannya bener-bener harus diatur apa segala macem. Nah, aku tuh bener-bener berusaha untuk ngikutin gimana nih biar bisa disesuaikan sama diri pribadi. Kebetulan ada Mbak Mela di sini. Aku juga sekalian mau minta tips nih. Boleh, silakan. Mari. Jadi contohnya tadi aku merasa dan aku percaya bahwa kebanyakan mamapreneur yang mendengarkan ini juga mungkin punya masalah yang sama gitu. Tadi masalah waktu udah terjawab ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan gitu. Nah, bagian yang kedua adalah masalah yang ini juga banyak dialami oleh kita adalah masalah materi, masalah keuangan gitu. Jadi misalnya pengen banget nih olahraga di sanggar ini atau di studio fitness ini dan lain-lain, tapi budgetnya mungkin terbatas atau gimana. Ada tips nggak? Apakah misalnya harus pilih gym atau studio senam atau studio olahraga yang seperti apa? Atau justru malah ada tips untuk sesekali melakukannya di rumah? Sebenarnya balik lagi, kalau urusan kantong itu harus disesuaikan. Yes. Kebetulan saya bukan jualan ya. Tapi di sini ada namanya Refit Indonesia. Kita bisa bilang nationwide affordable gym. Memang Refit Indonesia ini hadir dengan kantong yang bersahabat. Gitu. Per bulannya cuma hanya 200.000 saja per bulan. Terus begitu juga kalau mau lebih murah lagi bisa dengan voucher cuma hanya 155.000, bisa dipakai 5 kali, terus bisa di-share sama mama-mama yang lain gitu kan. Jadi super sahabat kan. Iya, itu bisa nyisihin uang belanja sedikit-sedikit ya. Terus kalau enggak juga bisa ikut YouTube sih. Misalnya sekarang juga udah banyak ya kayak kelas-kelas online gratis gitu kan. Ya, kalau memang nggak bisa datang ke tempat gym kayak gitu. Dilakukan di rumah. Tapi di rumah ada aja. tips khusus nggak? Kan maksudnya kalau di rumah nggak ada istilahnya nggak ada yang memperhatikan gitu. Mungkin nggak ada pelatih kebugaran atau apa ada tips khusus misalnya kalau di rumah melakukan sendiri nggak boleh yang high impact. High impact nggak boleh ya. Jangan dengan beban juga, jangan dengan yang high impact. Kalau bisa yang kan banyak tuh kayak for beginner. Betul. For beginner langsung aja ikutin kayak gitu. Terus jangan lupa pakai matras kayak gitu. Itu so simple. Iya benar. Sebenarnya nggak ada alasan selalu. Kalau saya sih selalu bilang nggak ada alasan. Jadi kalau teman-teman saya bilang, aduh Mel, gua nggak ada waktu. Ayo come on lah, masa 30 menit aja nggak ada waktu kayak gitu. Kecuali kan kalau memang harus datang ke gym agak sedikit effort lah. Itu saya memahami gitu. Tapi ya boleh juga kalau ke gym kan lebih banyak pilihan. Bisa ikut kelas, bisa olahraga sendiri juga dengan treadmill atau angkat beban yang lainnya. Oke, aduh ya ampun, ini seru banget nih. Aku masih banyak sebenarnya pengen nanya macem-macem sama dirimu, tapi kita agak terbatas dengan waktu. Cuman ini nih masih mau nanya beberapa deh. Sekarang kalau soal makanan, gimana kan dari tadi kita ngomongin soal gaya hidup sehat gitu. Misalnya ada tips nggak? Kalau aku pribadi nih misalnya ya masih agak susah nahan jajan gitu loh. Jadi kayaknya udah gitu masih punya mindset yang aku tahu salah sih. Makanan sehat itu mahal.
gitu. Jadi itu gimana nih memperbaiki ini gitu? Sekarang gini nih, akhir-akhir ini nih, lagi nih, sejak di rumah aja saya masak. Oh, oke. Seorang tomboy gini ya kan, nggak bisa masak harusnya. Tapi ada hal yang harus gue pelajarin di rumah gitu loh. Gue coba masaklah hal simple yang nggak harus mahal, sayur-sayuran. Misalnya let's say sekali pergi ke supermarket, terus and then gue tumis-tumis aja gitu yang murah-murah gitu kan ya. Nah itu hal baru. Terus udah gitu masak tuh ternyata capek. Emang. Baru tahu capek. Gue motong ya kan, namanya bersihin dulu sayurannya. Itu bakar kalori loh ternyata. And then after itu abis makan, gue harus bersihin semuanya tuh kitchen sama peralatannya. Sekalian gerak ya. Gerak ya kan. Jadi nggak harus mahal kalau gitu ya. Terus sebenarnya gini nih, kalau saya sih selalu ya bilang enjoy your meals. Oh oke. Enjoy your meals and then nggak usah namanya takut makan. Nah ini based on experience lagi. Gua dulu pernah gedut banget ya sampai di atas 20 kilo saat ini dan gue merasa aduh gue nggak representatif nih satu. Kedua nyokap gue meninggal gitu kan, udah jadi almarhum lah ya saat ini. Terus ketiga badan gue juga nggak nyaman dengan hal ini. Wah banyak macam. Terus akhirnya gue nurunin drastis dengan diet kalori defisit. And then you know what? Gue nggak listen to your body. Gue nggak listen to my body. Akhirnya gue kena GERD. Di endoskopi gue kena GERD kayak gitu. Dan itu salah. Iya. Ya kan? Jadi karena bener-bener cuman mangkas kalori gitu ya. Iya mangkas kalori. Sebenarnya akhirnya balik lagi gue riset terus apa yang salah ya? Gue diet udah, olahraga udah. Akhirnya oh ya udah, akhirnya sekarang gue enjoy my meals. Gue enjoy my meals, just control your portion. Iya. Intinya menurut gue nih, sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Bekerja berlebihan nggak baik, olahraga berlebihan nggak baik, makan apalagi berlebihan nggak baik, tidur berlebihan apalagi nggak baik. Intinya segala sesuatu itu nggak boleh berlebihan. Iya. Sesuai dengan porsinya aja. Gitu. Oke, aduh, ini pasti mama pernah yang ngedengerin juga seneng banget nih. Jadi hari ini kita mendapat tips yang kayaknya doable, bisa dilakukan. Aku pun seneng banget nih karena tadi udah agak siap-siap. Aduh, Mbak Mela mau ngasih tips apa nih? Gue bisa enggak nih ngikutin atau enggak? Ternyata yang Mbak Mela sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal, terutama buat kita ya, para mamapreneurs. Makasih banyak Mbak Mela. Jangan kapok, nanti aku masih pengen nih wawancara di sesi berikutnya dan temanya agak sedikit berbeda, masih di dunia kesehatan tapi pengen menggali soal bisnisnya, nggak apa-apa kan ya? Boleh. Nanti kita ngomong soal itu. Ya Mbak Mela, kalau misalnya ada nih yang mau kepoin dirimu, harus kemana? IG-nya apa? Oh ya, follow Instagramnya @melagun. Jadi ada Melagun. Iya, saya baru jalanin campaign lah ya, namanya Just Be Fit with Melagun. Ikutin ya. Just Be Fit with Melagun. Kayak gitu. Oke. Mau bikin Melagunawan, nggak bisa ternyata di Instagram, jadi gue singkat aja Melagun. Gitu. Tapi keren itu Melagun, udah brandnya udah dapet tuh. MG. Oke, Mama Preneurs, Spot Me Friends, jangan lupa untuk follow @melagun di Instagram dan kepoin hashtagnya Just Be Fit with Melagun, dapetin ide-ide, mungkin ide olahraga, ide hidup sehat dan sebagainya ya. Oke, tadi obrolan kita seru banget ya sama Mbak Mela. Pokoknya saya summarize, kurang lebih adalah kita tuh harus membangun kebiasaan selama minimal 21 hari. Itu penting banget ya. Kenapa harus 21 hari? Kalau misalnya baru seminggu terus berhenti, nanti takutnya ini ya malah jadi males atau gimana? Iya, malah tuh dimulai lagi dari nol gitu. Tapi jangan jadi PR juga selama 21 hari, aduh gue ada PR nih gitu kan. Tadi sih mau saya bilang tipsnya apa nih? Kalau udah bangun kebiasaan baru selama 21 hari kan ada resultnya, ada hasilnya. Misalnya let's say baju mamapreneur dulu kan ukurannya jauh lebih besar. Contohnya pakai ukuran L. And then setelah 21 hari ini tiba-tiba pakai baju kok kegedean ya. Nah, waktunya turun size nih, bisa beli baju baru, reward yourself. Ada alasan gitu. Belanja nih mamapreneur. Kalau saya sih gitu ya, menghadiahkan diri sendiri. Jadi selama 21 hari pasti kan ada penurunan berat badan. Toh otomatis juga ukuran badan juga pasti menyusut dong. Nah, dari situ tuh wah saya mau makan enak. Saya mau belanja. Nah, menghadiahkan diri sendiri. Oke, gitu. Jadi ada alasannya kenapa harus minimal 21 hari. Selain itu juga jangan deh ada alasan-alasan nggak ada waktu apa segala macam, karena waktu itu bisa diciptakan. Seperti yang tadi Mbak Mela bilang, apalagi kalau udah punya alasan untuk
keluarga, untuk diri sendiri, itu kayaknya waktu udah harus disediakan ya. Iya, maksudnya gini kan, kalau misalnya tadi saya share tentang experience saya, kenapa saya bermotivasi, punya motivasi terus-terusan dengan gaya hidup sehat saya. Intinya in the future, di masa depan saya kan nggak mau menyusahkan hidup orang lain, nggak mau merepotkan pasangan hidup atau anak-anak kalau diberikan. Karena kebetulan sudah expired, jadi curhat dikit ya. Jadi kalau misalnya mau sayangin orang lain, cobalah sayangi diri mamapreneur dulu sendiri. Jadi in the future kalau misalnya udah punya usia lebih lanjut, kan nggak sakit-sakitan, nggak ngerepotin anak gitu. Dan yang terpenting tadi, salah satu yang penting banget dari Mbak Mela adalah dinikmati ya. Dinikmati, semuanya itu harus dinikmati. Enjoy your life, enjoy your meals, enjoy your workout. Bangun moodnya, selalu bangun untuk selalu happy, kayak gitu aja. Kita tetap manusia ya. Gue juga pernah merasakan di titik kayak gue jenuh, gue down. Just break dulu, taruh laptopnya, taruh anaknya, taruh semuanya, taruh handphonenya, and then do whatever you want. Like misalnya nonton atau enggak sekedar baca buku atau enggak meditasi, anything yang benar-benar mamapreneur suka aja dulu, kayak gitu. Abis itu balik lagi ke tanggung jawabnya. Oke, aduh, ini keren banget deh. Aku masih pengen nanya macem-macem lagi loh sebenarnya Mbak Mela. Cuman masalahnya kita dibatasi oleh waktu. Tapi nanti masih mau ya kalau aku cari durasi gitu. Terpaksa kita tutup sampai di sini. Makasih banyak Mbak Mela. Sama-sama Mbak Zata. Dan makasih banyak Pod Me Friends yang sudah bersedia menemani kita selama kurang lebih tadi 20 menit. Dan sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di episode Mamapreneur Talk selanjutnya. Bye. Bye.